Anda kembali di Sindo Malam pemirsa, pengukuran tanah seluas 30 hektar milik PT Aditarina di Ujung Bori, Makassar berlangsung ricuh. Khawatir dieksekusi, warga melarang polisi masuk lahan hingga berakhir bentrok. Kericuhan terjadi saat petugas Badan Pertanahan Nasional bersama aparat kepolisian melaksanakan konstatering atau pengukuran lahan milik PT Aditarina di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Situasi memanas, warga melempari petugas dengan batu, petasan, bom molotov hingga anak panah busur. Untuk mengendalikan massa, polisi menembakkan gas air mata serta mengerahkan mobil water cannon. Menurut polisi, perlawanan terjadi karena warga mengira akan dilakukan eksekusi di rumah mereka. Sementara akibat bentrokan sejumlah petugas terluka. Ada masyarakat yang memang belum memahami tentang konstitusi. Mereka berpikir bahwa ini adalah eksekusi, tapi ini bukan. Ya, ini bukan eksekusi, ini hanya pengukuran saja. Kepolisian menjelaskan konstatering dilaksanakan atas permohonan Badan Pertanahan Nasional sebagai tahap awal sebelum proses eksekusi putusan pengadilan. Lahan yang diukur memiliki luas sekitar 30 hektar, terdiri dari kawasan perumahan serta persawahan yang kini telah memiliki sertifikat hasil putusan pengadilan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membantah terlibat dugaan doxing atau penyebaran informasi pribadi di internet tanpa izin. Dodi Hanggodo mengaku tak tahu menahu adanya kasus dugaan doxing data pribadi dosen Fakultas Hukum UGM, Nabila Rizfa Izati, yang mengkritik kebijakan kepemimpinannya di Kementerian PU. Menteri PU tak tahu istilah doxing dan bersumpah tak terlibat. Gitu tinggal di mana? Gue minta tanggapan aja, Pak. Saya ini loh penggiat media sosial, enggak gimana saya tahu artikel doxing Mbak yang jelasin. Yang ngerti saya gitu. Saya enggak pernah komentar apa-apa. Enggak, saya bukan penggiat media sosial. Ini doxing ini kosakata baru bagi saya. Enggak, Mbak, saya enggak. Demi Allah, demi Rasulullah. Gimana, Pak? Ketika mana? Yang mengkritik Bapak, apakah Bapak sana itu gimana, Pak? Apakah menerima kritik dari mereka atau seperti Nggak ada masalah, kritik itu kan bagus. Kritik itu bagus, membuat saya lebih bisa memperbaiki diri sendiri ke depan. Nggak ada masalah. Tapi dapat atensi dari Presiden nggak, Pak? Soal Kritikan yang terhadap Bapak di media sosial. tadi? Iya. Ini nggak ada Tadi sih. atau sebelumnya dipanggil. Ya, sebelumnya pemirsa, kasus dugaan pengancaman dan doxing diduga menyasar kalangan akademisi. Nabila Rizfa Izati, dosen hukum ketenagakerjaan FH UGM, diduga menjadi sasaran intimidasi setelah mengkritik kebijakan mutasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Selain Nabila, pegiat media sosial Ferry Koto juga mengaku menerima ancaman setelah mengkritik Menteri PU. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Kuasa hukum Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi meminta Hotman tidak membawa nama Presiden di kasus Febri. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut.
Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansyah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa Klaim ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, viral di media sosial, seorang pedagang lontong sayur di Kabupaten Pati ditarik pajak sebesar 840.000 per tahun oleh pemerintah daerah. Hal ini sontak merespon kemarahan publik dan menurut pihak pemerintah memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Ini pajak kemarin untuk warung samping bengkel saya. Masyarakat Pati melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kabupaten Pati didesak memberikan klarifikasi terkait penarikan pajak pedagang hingga ratusan ribu rupiah yang viral di media sosial. Yang punya warung ini. Pasalnya, hal tersebut sangat membebani masyarakat bawah, khususnya para pedagang kecil. Pihak DPUTR menjelaskan jika penarikan pajak tersebut bukanlah pajak untuk pedagang, melainkan penarikan pajak tanah irigasi sungai yang dipergunakan masyarakat untuk mendirikan warung atau usaha. DPUTR juga menyatakan jika pemilik warung sebelumnya sudah mengajukan izin atas pendirian bangunan semi permanen dan sudah diberitahukan sosialisasi terhadap penarikan retribusi pajak 1 bulan sebelumnya. Sebetulnya kalau itu dikatakan tidak ada sosialisasi 1 bulan sebelumnya sudah disampaikan gitu, teman-teman semua. Jadi karena yang bersangkutan juga ke sini dan juga mengajukan surat ini, kita buatkan juga untuk dengan lokasi, ada dengan lokasi juga. Mungkin di lapangan petugas kami tidak menyampaikan itu mungkin bisa juga kurang jelas atau yang bersangkutan juga belum paham sehingga timbul miskomunikasi. Jadi maksudnya itu sebetulnya adalah retribusi perizinan penggunaan tanah aset PUDA, ujungnya jadi pajak warung, ini pesan rekening pajak warung. DPUTR menjelaskan penarikan biaya ratusan ribu pada warung bukanlah pajak warung, melainkan retribusi resmi, yakni pajak tanah irigasi pengairan di lahan tempat warung tersebut berdiri. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Kasus korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sepanjang tahun ini saja sudah ada 11 kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Sepanjang 2026, KPK sudah melakukan belasan operasi tangkap tangan atau OTT. Sebagian besar diantaranya menjaring kepala daerah, mulai dari wali kota hingga bupati. Yang terbaru adalah OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Senin 20 Juli 2026. Dengan adanya OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat, total sudah ada 11 kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang tahun ini. Berikut daftar kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang 2026. Wali Kota Madiun, Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan, Fadi Arafik, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari, Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman, Bupati Tulung Agung, Gatot Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim, Edison, Bupati Kuantan Singinggi, Suhardiman Amdi, Bupati Langkat, Syah Afandin,
Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan terakhir Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi menjadi sorotan. Terlebih lagi, para kepala daerah tersebut sebelumnya telah mengikuti retret yang salah satu materinya adalah terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Daftar panjang kasus ini menunjukkan persoalan korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih serius.